Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Iya. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Tema 9, subtema 3, pembelajaran 4. Manusia dan benda di lingkungannya. Materi pembelajaran yang mau kita pelajari hari ini kira-kira apa saja ya? Oke, yang pertama kita mempelajari mengamati iklan dan menyimpulkan informasi isi iklan. Yang kedua, kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Yang ketiga, jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait kegiatan ekonomi. Di sini Bu Widya punya gambar. Gambar apa ya itu? Coba diperhatikan, itu gambar apa? Di situ tertera tulisan botol ya, itu di botol ada tulisan apa itu ya? Ada tulisan keren, body wash, badan wangi dan segar. Ini salah satu jenis apa anak-anak? Iya, salah satu jenis iklan. Iklan apa ini? Iya, iklan tentang sabun mandi. Dengan mengenakan sabun mandi ini, badan menjadi wangi dan segar. Berikutnya kita akan mempelajari iklan elektronik. Tadi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Nah, ada yang tahu tidak apa pengertian iklan elektronik? Iklan elektronik, ada yang tahu? Iya, iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Iklan elektronik dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali, dibagi. Ada tiga macam. Yang pertama itu adalah iklan radio. Apa itu iklan radio? Ada yang tahu tidak iklan radio itu apa? Iya, iklan radio itu memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio suara saja. Berikutnya, iklan televisi. Semuanya pasti punya dong ya televisi di rumah. Nah, apa itu iklan televisi? Nah, iklan televisi biasanya tayang setelah acara-acara tertentu ya, misalnya sinetron. Nah, itu ada iklan mie, ada iklan pasta gigi, ada iklan sabun. Nah, di sini pengertian dari iklan televisi itu apa ya? Nah, iklan televisi itu memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Berikutnya yang ketiga, iklan media digital interaktif atau internet. Nah, di rumah yang punya HP pasti dong sering buka YouTube. Nah, sebelum dibuka YouTube-nya itu biasanya ada iklan-iklannya. Iklannya sangat bermacam-macam. Nah, di sini pengertian dari iklan media digital interaktif atau internet itu apa? Pengertiannya adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, di sini Bu Widya punya iklan persatuan dan kesatuan. Apa itu iklan persatuan dan kesatuan? Kita lihat. Nah, ada gambar. Ada gambar apa itu ya anak-anak ya? Coba diperhatikan, itu gambar apa? Iya, tepat sekali. Ada gambar bermacam-macam suku, bermacam-macam agama di situ ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini ada himbauan
atau ajakan. Mari saling menghormati dan menghargai. Jadi betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, itu apa? Tujuannya untuk apa? Iya, agar tidak terjadi perselisihan dan saling menghormati, menghargai sesama. Nah, sebagai seorang pemimpin bangsa, itu dalam membina persatuan dan kesatuan, itu apa saja yang harus dilakukan ya? Ada yang tahu nggak? Iya, yang pertama itu ada mengadakan festival budaya. Apa itu festival budaya? Ada yang tahu? Iya, festival budaya itu merupakan salah satu kegiatan di mana biasanya berbagai macam suku budaya dari Sabang sampai Merauke itu bersatu menjadi satu wadah atau satu festival atau karnaval, menjadi satu menunjukkan dari budaya Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Irian, itu menjadi satu dalam festival dengan keunikan masing-masing. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu sebagai seorang pelajar tentu tahu apa yang harus diucapkan ketika di sekolah. Itu harus menghormati, menghargai antara guru, teman, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tujuannya agar apa? Iya, setiap wilayah itu harus rata pembangunannya, tidak terjadi kesenjangan. Di Jawa maju, di Sulawesi kurang maju. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu wajib membangun dengan pemerataan sama, semuanya sama rata. Berikutnya, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Jadi setiap orang itu mempunyai hak untuk memeluk agama itu sesuai dengan hak masing-masing, bebas memilih. Berikutnya, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Ya, berikutnya yang terakhir, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Contoh, di sini Bu Widya punya contoh yang pertama, festival budaya. Seperti yang Bu Widya jelaskan tadi ya, dalam gambar itu apa yang kalian lihat? Iya, dalam gambar tersebut itu ada salah satu festival budaya di Indonesia ya. Biasanya kalau sebelum pandemi ini ya, setiap 17 Agustus itu biasanya diadakan karnaval. Nah, di sini ada kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Itu ada dari Sumatera, itu ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, dari NTT sampai Papua. Jadi dari semua, dari Sabang sampai Merauke. Berikutnya, kebebasan memeluk agama. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. 6 agama itu apa saja ya? Yang pertama itu gereja. Gereja itu tempat ibadah agama apa? Iya, ada agama Katolik dan agama Kristen. Yang kedua itu agama Islam. Situ ada apa ya agama Islam? Ya jelas, masjid ya. Ada masjid, tempat beribadah agama Islam. Yang ketiga itu ada pura. Pura itu tempat ibadah agama Hindu. Yang keempat itu ada wihara. Wihara tempat ibadah agama agama Buddha. Berikutnya yang kelima, kelenteng itu tempat ibadah agama Konghucu. Berikutnya ada gambar apa itu ya? Iya, seperti yang Bu Widya jelaskan tadi ya, ada gambar pemerataan pembangunan. Di situ ada gambar jalan tol.
jalan tol Trans Sumatera. Nah, di sini kenapa jalan tol itu merupakan salah satu pemerataan pembangunan? Ada yang tahu? Iya, karena dengan adanya jalan tol itu menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dengan waktu yang lebih efisien. Jadi dari waktu yang efisien itu membangun perekonomian masing-masing daerah dalam satu lingkup wilayah, tapi cakupannya luas. Selain menghemat waktu, juga menghemat biaya ya. Berikutnya, peringatan hari besar. Di situ tadi ya ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Makanya di sini ada peringatan hari besar. Setiap agama itu mempunyai hari besar. Dan yang pertama itu gambar apa itu ya? Iya, agama Islam. Hari rayanya apa? Idul Fitri. Nah, di situ ada gambar masjid dengan orang yang sedang melakukan sholat Idul Fitri. Terus ada agama Kristen dan Katolik dengan hari rayanya apa? Natal. Berikutnya ada agama Hindu. Hari rayanya apa? Hari rayanya Nyepi. Itu terjadi biasanya di Bali ya, di tempat ibadahnya di Pura. Berikutnya di wihara. Di wihara itu ya biasanya di Borobudur. Terus berikutnya ada Kelenteng, tempat ibadah agama Konghucu. Nah, ternyata tempat ibadah yang bermacam-macam tadi, terus suku bangsa yang bermacam-macam tadi, terus hari raya yang bermacam-macam tadi juga ya, kita itu harus mempunyai perilaku yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, perilakunya apa saja ya untuk menjunjung persatuan dan kesatuan? Yang pertama itu saling menghargai dan menghormati perbedaan. Yang kedua, saling mengalah demi kebaikan bersama. Yang ketiga, menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri atau kelompok. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, saling mengasihi, saling membina, dan saling memberi. Yang keenam, memiliki rasa kebersamaan. Nah, tadi perilaku yang menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Apa saja itu perilakunya ya? Oke, kita perhatikan. Yang pertama, itu bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Tidak boleh itu ya. Kalian bersikap sombong, memilih-milih teman di sekolah, jangan sampai terjadi hal itu ya. Yang kedua, pertengkaran antar warga. Itu memicu terjadinya apa? Iya, persatuan dan kesatuan tersebut akan pecah karena adanya pertengkaran. Berikutnya, tawuran antar pelajar atau warga. Seorang pelajar itu seharusnya memberikan contoh apa itu persatuan dan kesatuan. Nah, ini kok malah terjadi tawuran. Berikutnya, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Yang kelima, konflik antar suku. Nah, salah satu contoh yang memicu terjadinya pertengkaran. Nah, ini adalah pertengkaran antar suku. Ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi antar suku yang seharusnya itu bersatu untuk membangun Indonesia malah terjadi pertengkaran. Nah, ini mengakibatkan apa? Konflik. Jadi setiap bertemu suku ini dengan suku ini, yang ada hanya bertengkar. Berikutnya, tawuran pelajar. Pelajar itu seharusnya belajar yang benar, mencapai cita-citanya. Nah, ini malah bertengkar, berkelahi.
Ini tidak sesuai dengan persatuan dan kesatuan. Nah, di sini Widya punya sebuah teks. Coba kalian baca dan pahami teks tersebut. Iya, Widya bacakan ya. Edo selesai belajar. Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya. Edo disuruh ibu untuk membeli telur ayam di tetangga sebelah. Kebetulan tetangga sebelah beternak ayam telur. Ibu sedang sibuk membuat roti untuk dijual besok pagi. Saat keluar rumah, Edo bertemu tetangganya yang baru pulang dari berjualan di pasar. Edo sejenak merenung. Edo tinggal di lingkungan pinggiran kota. Edo sadar, ternyata ada beragam pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya. Mulai dari peternak ayam, pedagang roti, seperti ibunya, pengrajin, guru, dan karyawan swasta seperti ayahnya. Jadi dari teks yang kalian baca ini, itu apa yang kalian simpulkan dari bacaan ini? Iya, benar sekali. Jadi dari berbagai macam suku, bangsa, budaya di Indonesia itu menyebabkan mata pencaharian di setiap daerah atau di suatu masyarakat itu berbeda-beda. Nah, ada yang tahu nggak masyarakat kira-kira di lingkungan kalian, di tempat kalian tinggal, itu apa saja mata pencahariannya? Nah, di sini Bu Widya punya salah satu contoh macam-macam. Ada banyak ya, ada banyak mata pencaharian. Nah, di situ ada gambar macam-macam itu mata pencaharian. Yang pertama itu mata pencahariannya apa itu ya? Iya, itu mencari sampah atau rosok ya. Itu juga salah satu mata pencaharian. Yang kedua itu ada gambar petani, ya di sawah. Terus berikutnya yang tengah itu ada gambar apa itu ya? Iya, ada gambar orang potong rambut, bukan potong rambut ya. Terus ada pengamen. Berikutnya ada berjualan keliling. Terus ada lagi guru. Guru juga salah satu mata pencaharian. Berikutnya ada tentara. Ada yang bercita-cita menjadi seorang tentara. Ada pilot. Dan berikutnya ada dokter. Pencaharian di masyarakat umumnya ini ada bermacam-macam ya. Ini hanya salah satu beberapa contoh dari Widya yang contohkan. Berikutnya, nah dari berbagai macam mata pencaharian di masyarakat, nah itu tuh kita harus mempunyai cara menghargainya itu seperti apa. Nah, yang pertama cara menghargainya yaitu tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Yang keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal. Yang kelima, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Jadi dari itu semua, itu cara menghargai mata pencaharian masyarakat. Dengan apa tadi? Tidak mencela, menghormati orang yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan orang lain, membiasakan membeli produk lokal, dan membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Ibu kira dalam penyampaian materi ini, apabila ada salah kata atau salah ucap, dia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imun agar tetap aman. Semangat! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.